Baru saja kepengurusan baru PSSI pimpinan Erick Thohir terpilih sudah dikejutkan dengan kericuan supporter dengan polisi yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Erick Thohir langsung merespon dengan membentuk komite ad hoc supporter. Nah, sejauh mana solusi ini dapat efektif? Kami akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Selamat sore, Bung Ma'ruf. Selamat sore. Oke, Bung, ini kenapa aksi kericuan supporter Ya, masih terus terjadi? Bahkan kemarin lawannya dengan aparat kepolisian. ya, jadi kalau kita bicara case kemarin itu sebenarnya bukan risu supporter versus supporter ya, tapi lebih karena risu supporter kepada aparat keamanan, tepatnya menyerang. Jadi supporter yang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Kalau kita bicara kenapa terjadi, ya ini adalah sesuatu yang mungkin reaktif ya, karena mereka sangat ingin untuk menyaksikan pertandingan antara PSIS menghadapi Persis Solo. Ini laga derby. Sebenarnya bukan kali pertama ya kalau Persis Solo dan PSIS selalu terlibat dalam hawa-hawa yang penuh intrik. Kalau kita tahu bahwa di Jawa Tengah dan Jogja itu ada disebut dengan derby Joglo Semar. Jadi ketika Persis Solo bertemu PSIS bertemu dengan PSIM atau kemudian PSS, atau kalau dulu PSS bertemu dengan Persijap Jepara. Jadi ada namanya memang derby Joglo Semar. Nah, ini yang membuat kemudian ada intensitas yang cukup tinggi, apalagi tadi sempat dikatakan dari aparat kepolisian bahwa ada selentingan yang mengatakan bahwa akan ada pembalasan yang dilakukan, karena sebelum pertandingan ini sempat ada kericuan juga antara pendukung PSS dengan pendukung Persis Solo di pertemuan pertama. Jadi saya pikir ini adalah bagian dari kekhawatiran, bagian dari ketakutan yang kemudian imbasnya ada aksi yang dilakukan oleh pendukung PSS Semarang karena mereka ngotot untuk bisa masuk ke dalam stadion. Lalu hari ini kepengurusan baru PSSI merespon kerusuhan kemarin dengan akan membentuk komite ad hoc supporter. Bagaimana bayangan Bung Ma'ruf dan bagaimana nantinya komite ad hoc ini akan efektif gitu, Bung? Efektivitas dari komite ad hoc ini tergantung dengan bukan hanya persoalan supporter ya, tapi tergantung secara pengelolaan sepak bola secara keseluruhan. Pertama adalah kalau kita bicara komite ad hoc, jelas ini sebuah sindikasi yang cukup bagus, karena artinya bahwa supporter mulai mendapatkan perhatian dari sisi pembinaan ya. Selama ini orang bicara soal pentingnya pembinaan dari sisi supporter. Kalau kita bicara di level elit sebenarnya itu sudah sering terjadi. Banyak pertemuan juga. Misalnya ketua dari Persija Jakarta sangat nyaman ketika ngobrol dengan ketua dari Boboto. Atau kemudian ketika pimpinan dari Aremania bertemu dengan pimpinan dari Bonek juga sangat nyaman. Tapi begitu bicara di level akar rumput, itu kan akan lain situasinya. Tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa mereka yang berada di akar rumput atau kemudian di level-level paling bawah, mereka juga mendengarkan himbauan-himbauan itu, apalagi didukung dengan situasi yang di lapangan. Nah, ini menurut saya tugas pertama dari komite ad hoc adalah memastikan, memetakan, kemudian mencari solusi bagaimana kemudian supaya persoalan tidak terulang lagi. Bahkan kan Ketua Umum juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin 100% tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang. Artinya bahwa potensi itu tetap ada, tapi potensi itu kan bagaimana kemudian diminimalkan. Kita bicara rusuh kan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Prancis masih sering terjadi kerusuhan, kok Italia juga masih ada, di Liga Eropa juga masih ada beberapa kali insiden. Tinggal yang membedakan adalah intensitasnya, kemudian dampaknya. Kalau ricu itu masih bisa dikelola, maka itu masih dalam situasi, dalam tanda kutip masih normal. Karena kan kelompok massa sangat sulit untuk bisa diantisipasi. Tapi kalau sudah menimbulkan korban jiwa, kerugian jiwa, kemudian kerugian harta benda, kerugian fisik dan sebagainya, maka itu yang tidak boleh. Jadi dari sisi ini adalah tugas pertama dari komite ad hoc, siapapun nanti yang memimpin, siapapun nanti yang menjadi pengelolanya, maka dipetakan dulu problemnya di mana. Apakah memang hanya persoalan gengsi, atau bahkan mungkin ada persoalan ekonomi, atau ada persoalan kecurigaan karena ketidakpercayaan kepada penyelenggaraan kompetisi. Nah, itu yang harus dipetakan terlebih dahulu, karena setiap perusahaan pasti berbeda kan pemicunya, kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Ketika ada insiden antara Arema dengan Persebaya, mungkin pemicunya berbeda. Seperti insiden Kanjuruhan, pemicunya berbeda. Insiden di Semarang, pemicunya berbeda. Jadi itu yang dipecahkan terlebih dahulu untuk kemudian dipetakan dan baru dicarikan bagaimana solusi terbaiknya. Berarti lebih kepada caranya ya gitu. Tapi kalau misalnya Bung Ma'ruf ngelihat dengan kepengurusan PSSI yang baru, mungkinkah orang-orang ini akan bisa begitu? Karena kalau kita lihat di pengurusan yang lama, masalah itu sering terjadi gitu. Kalau menurut Bung Ma'ruf, apakah orang-orang baru ini bisa memecahkan masalah dan menggait atau para supporter ini agar jangan sampai kejadian amit-amit, jangan sampai kayak Kanjuruhan malah?
Iya, harapan kita adalah bahwa kejadian yang terjadi di Kanjuruhan tidak terulang lagi kan. Bahkan kemudian ketika kejadian ketika meninggalnya supporter supporter Persib Bandung juga tidak terulang lagi atau apapun alasannya jangan sampai kemudian ada lagi tragedi yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa ya. Nah, yang menurut saya juga tadi saya sempat mengatakan bahwa ini tidak bisa hanya supporter berdiri sendiri, tidak bisa kemudian apa-apa ditimpakan pada supporter. Ada beberapa elemen yang lain terkait misalnya soal infrastruktur. Ya, infrastrukturnya seperti apa? Jadi ini juga harus ada kerjasama dengan divisi dari safe and security, safety dan infrastruktur dari PSSI. Sejauh mana kemudian stadion-stadion di Indonesia, apakah mereka sudah beradaptasi dengan regulasi dari FIFA terkait dengan keamanannya? Pintu masuknya seperti apa? Pintu keluarnya seperti apa? Antisipasi seperti apa? Apakah sudah ada CCTV dan sebagainya? Bagaimana dengan sistem tiketing? Bagaimana dengan sistem ketika supporter keluar atau ketika supporter masuk? Itu juga harus dilakukan. Jadi jangan sampai kejadian seperti Kanjuruhan kan salah satu pemicunya dikatakan adalah ketika pintu keluarnya itu tidak banyak karena hanya beberapa pintu keluar, bahkan ada pintu yang tutup. Itu kan menjadi problem. Atau kemudian ketika alasannya bahwa masih ada stadion yang tribunnya masih pakai tribun dari berbentuk panjang, tidak pakai nomor bangku, itu kan harus diantisipasi. Nah, ketika kemudian infrastruktur sudah disesuaikan dengan standar keamanan versi FIFA, maka itu adalah jalan lain untuk kemudian meminimalkan kemungkinan ada korban jiwa. Yang ketiga menurut saya adalah bagaimana pendekatan dari aparat keamanan. Kita tidak bisa melepaskan bahwa beberapa kejadian yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa ketika di Kanjuruhan, ada aparat keamanan yang langsung tidak langsung pasti akan terlibat. Kemudian ketika insiden yang terjadi di Semarang, itu kan juga ada juga keterlibatan dengan aparat karena pasti yang berhadapan pertama dengan supporter adalah aparat keamanan. Masalahnya ketika aparat sudah siap dengan semua perlengkapan safety mereka, supporter kan tidak siap dengan safety mereka. Jadi itu juga akan menyebabkan korban di sisi supporter. Nah, antisipasi seperti apa? Pertama, menurut saya harus ada tindakan preventif. Preventifnya seperti apa? Ketika dalam case seperti yang di Semarang, ada antisipasi ini adalah pertandingan besar, derby, kemudian ada indikasi bahwa ini akan ada supporter yang ke dalam stadion, apalagi kan awalnya sudah ada tiket yang dijual, dan tiba-tiba memang tidak boleh ada penonton. Kemudian ini harus dilakukan antisipasi dari aparat keamanan bekerjasama dengan panitia pelaksana. Caranya apa? Misalnya mereka mendatangi kelompok-kelompok supporternya di masing-masing wilayah. Tolong jangan di stadion, tolong nanti di rumah nonton di televisi dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan razia di media sosial, termasuk juga di Twitter atau kemudian apapun, yang terindikasi bahwa ada usaha-usaha untuk melakukan provokasi dalam tweet atau apapun itu, yang kesannya akan ada provokasi bahwa akan ada yang ke stadion. Nah, dengan antisipasi itu tentu akan bisa dilakukan pencegahannya. Misalnya mendekati, kemudian memberikan mention bahwa jangan melakukan provokasi seperti ini. Yang ketiga adalah dalam tanda kutip melakukan penyusupan ke dalam tubuh supporternya. Jadi ketika sudah ada indikasi ada massa yang bergerak, polisi kan pasti bukannya tidak tahu, tapi polisi kan sudah tahu. Nah, polisi itu bisa masuk dalam kerumunan itu, tentu dengan tidak pakaian mereka, tidak pakaian resmi, tapi mereka membaur dalam kelompok supporter yang kemudian mereka berada di dalam tengah-tengah supporter, dan ketika ada indikasi, ada provokasi, ada provokator, langsung ditangkap provokatornya. Langsung diamankan atau dipinggirkan. Itu kan untuk meminimalkan kemungkinan bahwa provokasi-provokasi yang dilakukan itu bisa berimbas pada kericuan yang lebih besar. Baru yang ketiga adalah kemudian baru melakukan tindakan preventif. Preventifnya apa? Pasif, tidak terlalu kemudian rame, tidak selalu dengan solusinya adalah kemudian dengan menggunakan gas air mata, tapi bisa dengan water cannon, dengan semprot air aja mereka pasti sudah kelimpungan kok, tapi yang safety-nya aman. Kenapa? Karena ketika case kemarin, meskipun penyemprotan gas air mata itu dilakukan di luar stadion, tapi karena arah anginnya masuk ke dalam stadion sehingga pertandingan itu terhenti karena asapnya memang berimbas pada pertandingan. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya harus mulai dipelajari juga. Jadi tidak bisa berdiri sendiri nih komite supporter, tapi juga harus melakukan komunikasi terkait dengan penanganan aparat keamanan, termasuk bagaimana cara mengantisipasi potensi-potensi yang ada. Kedua adalah bagaimana kemudian infrastruktur stadion yang ada itu memang safety terlebih dahulu. Kita tidak akan bisa mungkin melarang supporter datang ke stadion, dan kita tidak pernah akan tahu apa yang terjadi di dalam stadion. Tapi kalau antisipasi minimalnya sudah dilakukan, saya pikir itu akan bisa meredam kemungkinan terjadinya potensi untuk ada korban jiwa atau bahkan korban luka-luka atau sampai ke korban jiwa. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan. Apakah itu mungkin dilakukan oleh komite itu sendiri? Nggak mungkin, karena pasti butuh campur tangan dari banyak pihak. Dan ini menurut saya harus hal yang sangat positif, dilakukan pemetaan, dilakukan komunikasi, dan ditemukan solusinya supaya tidak terulang. Minimal
bahwa jangan sampai ketika ada insiden itu yang muncul kemudian adalah korban jiwa, bahkan sampai ratusan, menurut saya itu jangan sampai terulang lagi di sepak bola Indonesia. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan juga, karena kan selain pembentukan komite ad hoc supporter, PSSI juga membentuk komite ad hoc infrastruktur untuk membenahi sistem persepak bolaan nasional. Tadi sempat dijelasin juga sama Bung Maruf terkait infrastruktur, tapi apa yang paling benar-benar harus dibenahi gitu, yang paling utama dibenahi itu apa, Bung? Selain tadi stadion gitu ya. Penting ya. Sangat penting adalah bagaimana mentalitas ketika kita menghadapi kekalahan yang ada di dalam lapangan. Kita harus kemudian dari sisi supporter harus memahami bahwa ketika sebuah pertandingan itu ya pilihannya cuma 3, menang, imbang, atau kalah. Itu harus dipahami. Ketika menang, bagaimana kemudian dukungannya sewajarnya. Ketika imbang, bagaimana responnya. Ketika kalah, bagaimana reaksinya. Kalau reaksinya sampai rusuh, jelas itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau hanya sebatas bisa melampiaskan dengan melakukan teriakan, asal tidak berbau rasis ya, dengan melakukan yel-yel, dengan sindiran-sindiran, saya pikir masih bisa diterima. Nah, itu yang menurut saya juga mentalitas yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pengelola liga plus federasi memastikan bahwa liga itu memang berjalan sebagaimana liga yang semestinya. Artinya apa? Bahwa selama ini selalu muncul kesan, muncul persepsi, muncul indikasi bahwa sebuah pertandingan tertentu itu hasilnya sudah mungkin disettingkan, diskenarikan, sehingga ketika kalah itu supporternya tidak terima. Kenapa? Misalnya ada penalti kontroversial, ada keputusan wasit yang kontroversial, ada hasil yang agak meragukan. Itu kan harus dibangun trustingnya. Membangun trusting itu kan tidak mudah dan supporter harus diyakinkan bahwa liga ini bukan liga yang kemudian sudah diatur hasilnya, liga ini sudah ditentukan siapa pemenangnya, siapa juaranya. Itu yang paling penting supaya ketika supporter merasa bahwa timnya kalah itu memang kalah, bukan kemudian kalah yang dikalahkan, harusnya menang tapi ternyata kalah. Itu juga paling penting menurut saya, karena itu menurut saya mindset yang betul bahwa bagaimana kemudian wasit harus dibenahi, kualitas wasitnya seperti apa, harus ditingkatkan. Kalau tadi misalnya Pak Erik sempat mengatakan dalam salah satu programnya dengan kalau kita lihat dari sisi salary-nya itu kan cukup tinggi atau bahkan tertinggi di Asia Tenggara ya wasit Indonesia ya. Tapi kan kemudian jumlah pertandingannya kan tidak terlalu banyak. Tinggi ketika memimpin tapi jumlahnya tidak banyak. Sehingga secara keseluruhan dalam 1 tahun mungkin juga tidak terlalu banyak. Nah ini juga harus dicarikan solusinya. Solusinya apa? Tidak selalu kemudian dengan meningkatkan gajinya, tapi kemudian bagaimana memutar kompetisi sebanyak mungkin. Jadi itu yang menurut saya paling penting. Dan satu lagi, harus tegas memberikan sanksi kepada supporter yang melakukan kerusuhan. Itu harus tegas. Mereka harus diidentifikasi. Mereka yang melakukan kerusuhan, maka mereka bisa mendapatkan sanksi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun untuk tidak ke stadion, bahkan sampai seumur hidup tidak boleh ke stadion. Jadi satu itu dilakukan. Jadi adanya ketegasan agar mereka jera begitu ya diharapkan. Baik, kalau tadi disampaikan Bung Maruf banyak banget PR Erick Thohir gitu sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Namun tentunya kita berharap, sama-sama berharap agar pesepak bolaan Indonesia ini membaik ya Bung gitu. Jadi kita akan semakin jaya nanti di luar sana. Terima kasih Maruf El Rumi, pengamat sepak bola telah bergabung bersama MNC News Now. Salam sehat selalu. Terima kasih.